Apakah bisa penderita glaukoma itu sembuh? Apakah tidak ada keadilan bagi kehidupan manusia yang menderita diabetes harus minum seumur hidup? Karena mata adalah organ penting di dalam kehidupan manusia. Begitu mata sudah divonis dengan glaukoma, terpikirlah di dalam memori kita, mindset kita akan mengatakan, sebentar lagi saya tidak akan bisa melihat alam. Halo fans Hasan Sabilah, kita bertemu lagi. Saat ini kita akan berbicara glaukoma diabetes. Jadi kebutaan mata yang disebabkan oleh diabetes. Kemudian bagaimana kita untuk mengatasinya? Bagaimana kita untuk mengobatinya? Apakah bisa penderita glaukoma itu sembuh? Apakah bisa dia melihat kembali? Ini yang sering ditakutkan oleh penderita diabetes. Saya Hasan Sabilah akan memberikan pengetahuan bagaimana penderita yang divonis dengan glaukoma yang disebabkan oleh diabetes dan bagaimana kita untuk menyembuhkannya. Mari kita belajar sama-sama. Salam dari saya, salam sehat alami. Mengenal Hasan Sabilah tentunya akan mengenal resep-resep herbal yang bisa kita olah sendiri. Kita sudah jenuh tentunya dengan banyaknya obat-obatan yang kita konsumsi. Saya tahu persis setiap penderita diabetes vonisnya adalah minum obat seumur hidup. Secara rasio saya menolak. Apakah tidak ada keadilan bagi kehidupan manusia yang menderita diabetes harus minum seumur hidup? Kemudian saya terjun banyaknya meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang terkupaslah jawaban, ternyata diabetes bisa disembuhkan. Saat ini kita tidak perlu lagi takut bagi penderita diabetes. Banyak pasien-pasien saya yang menderita diabetes sudah 1 tahun sampai 2 tahun ini yang saya tangani tidak pernah kambuh dan tidak pernah lagi minum obat diabetes. Baik kimia, langkah apa yang harus kita ambil? Yaitu 1. Diabetes bisa disembuhkan. Bapak Ibu, saya akan fokus kepada glaukoma diabetes karena mata adalah organ penting di dalam kehidupan manusia. Kita bisa mencapai karir karena mata. Kita bisa cantik, ganteng karena mata. Kita bisa mencapai jabatan-jabatan politik karena mata. Kita bisa mengendalikan mobil karena mata. Kita bisa berbisnis karena mata. Begitu mata sudah divonis dengan glaukoma, terpikirlah di dalam memori kita, mindset kita akan mengatakan, sebentar lagi saya tidak akan bisa melihat alam. Itulah glaukoma. Hubungan diabetes dengan glaukoma atau kebutaan mata berawal dari menjalarnya pembuluh darah ke tempat keluarnya air mata atau cairan mata akibat gula darah yang meninggi atau gula darah yang tidak lagi bisa terkontrol, sehingga akan menghambat aliran air mata. Akibatnya apa? Tekanan bola mata menjadi meningkat. Setiap tekanan bola mata ini meningkat,
Vonisnya adalah glukoma. Itu dari diabetes, Bapak dan Ibu. Inilah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana penderita diabetes agar tidak terjadi matanya ini menjadi kabur dan glukoma. Kadar gula yang tinggi pada penderita diabetes dapat menyebabkan lensa mata membengkak atau berubah bentuk, sehingga akan mempengaruhi kemampuan mata untuk melihat. Objek sudah tidak jelas, pecah atau double, atau muncul warna-warna yang tidak jelas. Pada kornea mata kita muncul warna hitam dan merah. Satu orang lagi mengatakan ada kabut. Penderita lain juga mengatakan hanya bisa melihat hitam. Inilah yang disebut gejala glukoma akibat diabetes. Sementara retina merupakan bagian mata yang bertugas menangkap cahaya dan menjernihkan pandangan mata. Untuk apa? Untuk melihat objek. Tugasnya retina. Kemudian kadar gula yang tinggi dapat merusak pembuluh darah mata. Pembuluh darah mata itu ada di tepi, Bapak dan Ibu ya. Tidak ada di belakang kornea mata. Yang ada di belakang kornea mata itu adalah kelenjar lacrimalis, yaitu kelenjar yang memproduksi atau menyimpan cairan mata. Terjadinya kering cairan mata ini mengakibatkan seseorang bisa gelap total. Ini yang paling sulit untuk diatasi, Bapak dan Ibu. Dia operasi banyak gagal karena dari gula. Sementara tubuh memproduksi terus gula berlebihan. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk menyembuhkan glukoma diabetes ada 5 langkah. Mari Bapak dan Ibu, perhatikan baik-baik bagaimana menjaga mata bagi penderita diabetes agar kita tidak akan terjadi kerusakan pada kornea mata. Langkah apa yang harus kita ambil? Yaitu 1. Yang pertama adalah merebus jamu-jamuan. Langkah pertama. Jamu apa saja? Perhatikan Bapak Ibu ya. 1. Tapak liman, itu jenis daun. Ambil 10 lembar tapak liman, kering maupun basah sama. Setelah dicuci bersih, siapkan pada panci. Daun turi putih, turi itu ada yang merah dan ada yang putih. Daun turi putih ambil 1 genggam atau kalau dalam hitungan 4 lembar daun turi. Yang ketiga, daun mandingan atau daun petai Cina. Ambil 1 genggam, masukkan ke dalam panci. Ya. Yang keempat yaitu daun jambu mete. Ambil 6 lembar, kemudian dicuci bersih, rebus. Ukuran airnya 6 gelas air, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Itu untuk mengatasi glukoma. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita membuat jus sayur-sayuran. Nanti tinggal pilih ya Bapak dan Ibu ya. Tadi ada jamu yang direbus atau jus, atau berganti-ganti, boleh. Seminggu direbus, ya. Kalau rebus ini yang berarti kita harus setiap hari, Bu. Jamu yang direbus, sekali rebus berarti dia sudah mengeluarkan obat atau senyawa aktifnya. Setelah itu langsung disaring, setelah dingin diminum ya. Ampasnya dibuang. Kemudian untuk minum yang kedua, air kan sudah dingin, Bu. Cukup dihangatkan sekali, nyala api saja. Begitu api itu nyala, hangat, langsung matikan. Tidak boleh sampai mendidih. Jamu sekali proses, setelah itu kita buang. Kesalahan orang-orang terdahulu, jamu sekaligus 1 panci penuh, dia rebus, kemudian dia minum, tambah air lagi. Minum, tambah air lagi, sampai 1 bulan.
rebusan ketiga, keempat, kelima, bahkan seterusnya sampai 1 bulan tidak pernah diganti bahan, ini bisa berakibat keluarnya pewarna kental. Itu yang bisa merusak ginjal. Maka kadang orang beranggapan bahwa jamu rebus dapat merusak ginjal. Inilah kesalahan di dalam teori. Rupanya banyak mereka yang mengira jamu direbus berkali-kali semakin kental, warnanya semakin gelap, itu semakin bagus. Tidak. Jika getah pada bahan rempah jamu diminum terus-menerus, dapat merusak fungsi ginjal. Rasa ringan ginjal menjadi kotor. Bukannya kita sembuh, tapi kita rusak. Inilah pentingnya kita belajar bagaimana meracik jamu. Ya, Bapak Ibu paham ya? Sebab ginjal dapat menyebabkan bengkak, berakibat mata dan wajah disebabkan terjadinya bengkak dan mata ini disebabkan kebocoran protein dalam urin. Seharusnya dia tersimpan dalam tubuh protein ya Bu ya, karena filter ginjal menjadi rusak. Kenapa rusak? Banyaknya kentalan-kentalan atau zat getah yang menutup pada saringan ginjal. Terjadilah kebocoran dalam protein. Ini yang bisa mengakibatkan mata pun menjadi bengkak dan glukoma. Tekanan bola mata menjadi tinggi. Jadi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, jika merebus jamu, begitu turun dari kompor, disaring, setelah dingin baru diminum. Ampasnya langsung dipisahkan. Jangan Ibu biarkan, matikan kompor, ditinggal. Belanja dulu, nanti setelah dingin baru disaring, jangan. Karena setiap tumbuh-tumbuhan mempunyai pori-pori. Baik dia umbi, baik daun, baik dia batang, rumput, dan sebagainya. Dia mempunyai pori-pori. Dari pori-pori itulah setelah dipanaskan, mengeluarkan senyawa aktif atau yang disebut obat herbal. Begitu Ibu biarkan dulu, pori-pori herbal masih menganga, khasiat masuk kembali pada pori-pori tersebut. Yang Ibu dapatkan tidak 100% menjadi obat, sehingga terkesan herbal, lama di dalam menyembuhkan, karena kita salah di dalam teori merebus jamu. Yang kedua Bapak dan Ibu, cara yang kedua yaitu kita membuat jus sayuran untuk mengatasi agar tidak terjadi kebutaan mata akibat penderita diabetes. Apa yang perlu kita siapkan? 1. Wortel, ambil 1. Daun pakis, itu jenis sayuran. Dan pakis itu ya dia bentuknya melingkar ya. Ambil 5 batang daun pakis, ambil pucuknya, kita potong-potong, satukan dengan wortel. Kemudian yang ketiga, bunga pepaya atau bunga kates grandel, kates lanang kata orang Jawa. Ambil 20 biji. Ya, 20 biji bunga kates grandel. Kemudian kita rendam sebentar agar getahnya itu larut, baru kita saring, ambil bunganya, campurkan dengan tadi. Yang keempat, kentang yang ukuran kecil. Kalau ukuran besar berarti kita ambil separuh. Kemudian kita potong-potong, masukkan ke dalam panci, larutkan dulu getahnya kentang setelah kita kupas. Kemudian daun kelor, ambil 30 lembar daun kelor. Daun ginseng, kita ambil 10 lembar. Lengkap Bapak dan Ibu? Setelah lengkap ini, kemudian kita cuci bersih, masukkan ke dalam blender, dijus dengan 1 gelas air, kita saring, minumlah setiap malam mau tidur. Rata-rata jam 8 malam. Ketika kita tidur, reaksi-reaksi senyawa aktif tadi akan bekerja melalui darah.
Bangun tidur, mata sehat. Obat yang bekerja sendiri. Ini cara untuk mengatasi kalau si penderita diabetes terjadi glukoma. Ya, Bapak dan Ibu paham ya? Ada dua cara tadi, ada jamu, ada sayuran. Tinggal pilih. Berganti-ganti silahkan. Saya yang penting Hasan Sabila sudah memberikan ilmunya. Silakan diterapkan sendiri. Terus yang ketiga yaitu menghindari makanan berlemak. Tempo hari di konten berikutnya, lemak dapat merusak mata, dapat membutakan mata, terjadi glukoma. Maka hindarilah ini. Lemak kental tidak boleh. Yang keempat, menjaga kesehatan ginjal. Tadi sudah saya sampaikan, kebocoran protein dalam urin dapat berakibat mata menjadi bengkak dan menonjol. Akhirnya tekanan bola mata tinggi. Bagaimana menjaga kesehatan ginjal? Ya kita tidak perlu minuman-minuman yang berkemas. Yang sehat apa? Air putih yang direbus. Itu paling sehat. Apapun bentuknya air, rebus dulu. Bagi penderita diabetes ya, baru diminum. Tidak perlu kita menggunakan hobi dengan makanan-makanan snack yang menggunakan pewarna, yang menggunakan pengawet, yang menggunakan MSG atau penyedap rasa. Yang kelima itu menghindari minuman beralkohol dan bersoda, ya. Itulah kita untuk menjaga ginjal. Menghindari alkohol, menghindari minuman-minuman yang berbau berkadar soda. Ini mempercepat akan kerusakan ginjal, ginjal akan menyerang mata bersama dengan naiknya gula di dalam darah. Kita akan belajar pada pantangan. Pantangan apa yang harus dihadapi dan dijalani bagi penderita diabetes agar tidak terjadi glukoma, kebutaan mata. Yang pertama adalah minuman atau makanan berwarna dan berpengawet tinggal. Ini bukan makanan bagi mereka yang menderita diabetes. Banyak kita di swalayan belanja makanan serba berkemas, tinggal buka, panaskan sebentar kemudian dimakan, atau makanan yang di lemari pendingin tinggal santap. Ini adalah makanan-makanan jenis yang dikasih pewarna dan pengawet. Tidak perlu bagi. Kesimpulannya adalah penderita diabetes harus makanan segar. Ya, itu ya, Bu ya, agar kita menjaga mata kita tidak rusak. Yang kedua ya pantangan bagi penderita diabetes agar tidak terjadi glukoma adalah makanan berlemak jahat. Daging kambing, kemudian ada mentega, ada jeroan, kemudian ada gaji, ada durian yang berlemak jahat. Kepala, bagian kepala kambing, bagian kepala ayam, bagian kepala sapi ini adalah lemak tinggi. Tinggalkan, termasuk kulit ayam. Pantangan yang ketiga adalah hobi air degan. Ini bukan asupan bagi penderita diabetes. Terlalu tinggi kaliumnya. Kita harus membuang jauh-jauh. Dan ini bisa membuat terjadinya pengerasan darah. Akhirnya darah menjadi kental. Tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah minuman beralkohol dan bersoda. Tadi sudah saya singgung, ini perlu kita tinggal jauh-jauh. Kemudian sayuran yang dihangatkan. Maka saya bilang tadi, penderita diabetes harus yang segar. Dihangatkan ini bukan segar. Tidak boleh, jenis apapun juga. Makanan yang dihangatkan bagi penderita diabetes tidak boleh. Lebih baik Bapak, ketika Bapak akan makan sore hari, Ibu akan menghangatkan sayurnya yang dimasak tadi pagi. Lebih baik Bapak makan nasi bersama telur atau tempe. Itu lebih aman. Nasi bagi penderita diabetes yang paling aman untuk menekan gula di dalam darah, nasi putih ya Bapak Ibu ya. Masukkan dulu ketika kita menanak nasi 4 kunyit, 4 daun salam, 4 serai.
Dikeprek dulu serainya, daun salamnya dipotong, kunyitnya juga dikeprek, masukkan di dalam menanak nasi. Dia akan menekan kadar gula di dalam nasi putih sehingga kadar gula sedikit. Kita makan banyak pun tidak akan terjadi gula naik. Kemudian Bapak dan Ibu, penderita diabetes yang harus dipantang hobi garam. Kita tangkis jalan garam yang berlebihan di dalam tubuh. Cukup sekedar saja. Tidak boleh kita akan lebih asin agar terasa di lidah. Tidak perlu, ini akan merusak tingginya gula di dalam darah. Akhirnya pankreas semakin tidak berdaya untuk memproduksi hormon insulin. Ya, termasuk ikan asin tidak perlu dikonsumsi. Ya, karena kita hanya membutuhkan garam itu sedikit yang masuk ke dalam tubuh bagi penderita diabetes. Kemudian kebiasaan kita menggunakan obat-obatan tetes mata. Penderita diabetes, mata semakin kabur, tetes. Sehari, sebulan, 1 tahun, selalu menggunakan tetes. Kemudian akan keluarlah cairan pada mata, cairan kental. Kemudian pada lingkar mata, kornea mata putih akan berubah menjadi warna merah. Itu tanda-tanda sudah dekat mata ini dengan terjadinya glukoma. Kemudian muncul gatal-gatal pada kornea mata. Ini sudah tanda-tanda bahwa penderita diabetes akan terjadi glukoma. Akibat apa? Banyak yang kita menggunakan tetes. Bagaimana tinggalkan? Saya kan sudah memberikan resep tadi Bapak dan Ibu ya. Mau direbus atau di jus, tinggal pilih. Kita lanjutkan lagi, hindari daging merah. Ya Bapak dan Ibu, kita tidak mengkonsumsi daging merah ya Ibu ya. Apa bagi makanan diabetes masih ada ikan kali, masih ada ikan laut, masih ada tahu dan tempe. Ya, tidak harus manusia itu makan daging merah. Maka penderita diabetes untuk menjaga matanya agar tidak glukoma, hindari hobi daging merah. Paham dan Ibu? Ya, saya hanya menuntun. Saya hanya memberikan ilmu dan saya hanya menyelamatkan bangsa saya, itu pun bangsa yang mau saya arahkan. Tinggal kita memilih. Jalan yang terbaik ambil, jalan yang menyesatkan buang. Bagi Hasan Sabila, sebagai manusia yang beriman, hanya bisa memberikan ilmu terbaik kepada bangsa. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan ketemu di konten berikutnya. Klik di bawah ini, Ibu akan melihat apa yang akan disampaikan konten berikutnya. Ilmu apa lagi akan disampaikan oleh Hasan Sabila. Produk yang sudah kita siapkan yaitu untuk menjaga glukoma karena akibat diabetes. 1. Gcom. 2. Diagri. Sebentar lagi muncul Bu, obat diabetes penuntas sampai akar-akarnya. Diabetes tidak akan kambuh lagi, namanya Dia Plus. Sebentar lagi izin keluar, kita edarkan Dia Plus. Ibu ingin pesan produk? Karyawan saya sudah menyiapkan Bu, nomor di bawah ini. Order, langsung kita layani dan baik. Konsultasi, by phone, video call, boleh. Kita akan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dari saya, Hasan Sabila, salam sehat alami. Terima kasih, kita akan ketemu di lain season berikutnya.